So good afternoon everyone. I hope you're doing well today and tomorrow also. Switching into bahasa Indonesia. Okay, welcome back to our channel again. Aduh, so hari ini saya akan sedikit menceritakan terkait atau enggak mereview ulang tentang Samsung Flip 4 ini yang akan ini sudah berjalan sekitaran 2 tahunan dan ini pun review di akhir tahun, mau di akhir tahun maksud saya. Oke, so without any further ado, let's dig it out. Right, jadi saya sudah menggunakan Flip 4 ini selama berapa tahun ke belakang, jadi ya cukup disayangkan sekali ya jadi daily driver. Kenapa? Karena disayangkan sekali, tidak terlalu tidak terlalu hebat, tidak terlalu autentik lah untuk kedepannya. Oke lah desainnya, cantik sih, ciamik ya, walaupun ini sudah terpaut sekitaran 2 tahunan dan itu pun rilis di Agustus 2022 kemarin. Ya cukup cukup lama ya, 2 tahunan tuh ya. Dan itu pun kendala-kendala yang disadvantage ya, atau hal-hal kurang itu sangat-sangat menonjol di sini. Kenapa? Karena fleksibelnya yang kurang angle-nya ya cukup ringkih. Apapun itu, kalau yang namanya flip itu pasti nah ini pasti ada ya penyakitnya Samsung lah, biasa ada bulutan kecil, ada flek-fleknya begitu, apalagi di bagian crease-nya itu sangat-sangat disayangkan sekali. Oke lah, untuk masalah performance itu 8 Plus Gen 1 itu cukup oke sih untuk performancenya di Snapdragon di HP ini, di dalam bentuk compact ini. Tapi ya namanya Flip ya kecil banget sih sebenarnya, kecil sekali, 6,7 inch ya, cepat panas dan kurang bisa menangkal kenakalan dari Snapdragon itu sendiri. Walaupun ini sudah dibekali 8 Plus Gen 1, ini cukup belum cukup lah untuk menaungi beberapa aplikasi, beberapa game. Pasti stuttering pasti ada loh gitu. Nah, untuk dibalik performa yang ganas ini terdapat update-annya tuh sampai Android 14, dan itu pun One UI-nya itu pasti akan terus berjalan ya. One UI itu kayak ini kayak UI dari HP itu sendiri gitu. Jadi cukup disayangkan sih, kenapa HP 11 jutaan ini, belasan juta yang ke atas ini dulunya ini pakai fingerprint di samping loh. Wah, samping loh, ini kan mati. Nah, kenapa nggak mau di dalam layar? Kan lebih enak lah untuk dipandang ya, walaupun itu banyak pemikiran dan banyak opini ataupun banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan, di consideration dari pihak Samsung sendiri. Oke, untuk beberapa tahun belakang ini memakai ini sungguh-sungguh sangat kecewa sih, apalagi terhadap baterainya. Sekali ngecas itu bisa 2 kali 3 kali karena kecilnya ini baterainya di 3000-an mAh itu. Jadi untuk daily driver oke, tapi no games. Kalau scrolling sosmed tuh pasti panasnya itu aneh gitu. Kenapa pas scrolling itu kok hangat sekali semua ya. Lucu sih sebenarnya, tapi ya itulah itu Samsung lah. Terus untuk ini kan sudah ada NFC lah.
aman lah intinya. Kalau Anda ketinggalan atau nggak bisa update tol, bisa langsung di sini langsung. Oke lah ya. Dan ya nama juga Samsung ya, penyakit bawaan pasti ada, yaitu lag cyber. Apa itu lag cyber? Ketika Anda itu update via OTA, via online, secara online gitu, terkadang kalau HP-nya sambil dicas ya, beberapa HP flagship apapun itu pasti ada saja yang kena lag cyber. Entah itu garis-garis manja-manja yang hijau-hijau ataupun kayak kita kutip itu loh, hijau, kadang kuning, kadang putih, tergantung aja itu gitu. Seperti HP-HP Samsung lainnya kayak S10 ini, S10 Plus ini ya oke sih, flagshipnya ini sudah berapa tahun kebelakangan, udah sekitaran 4 tahun ke atas lah itu, tapi cukup mumpuni lah untuk segi performancenya itu. Tapi jangan non game, untuk kegiatan bisnis kerjaan oke lah Samsung ini gitu. Untuk ini Flip ini banyak sekali excuse yang bisa kita okekan lah di sini itu gitu. Baterainya itu untuk SOT-nya pun tidak terlalu oke sih ya gitu. Gini, untuk SOT-nya, untuk screen on time-nya itu dapat lah sekitaran 5 jam, 4 jam, tergantung pemakaian gitu. Sungguh-sungguh tidak terlalu tidak terlalu signifikan untuk perubahan-perubahannya. Apalagi kita dikasih kamera seuprit ini, layar seuprit ini. Aduh, saya sangat disayangkan. Karena jenuh sih. Ya deh, segini loh, upgrade sekali ya, walaupun banyak sekali perubahan-perubahannya. Gak mau ya seginilah tuh, kayak Flip 4 ini kayak akhir dari kamera kecil 1,4 1,9 inch gini layarnya. Untuk selfie oke lah ya, apalagi sudah ada perubahan, kayak sudah ada mengikuti poros-porosnya gitu. Oke sih ini. Kalau kamera sih tidak diragukan sekali ya, no doubt lah gitu. Oke, back to the reality. Untuk Flip 4 ini kita tuh sedikit sedikit ngegosip, ngegibah lah gitu ya. Oke lah, untuk tampilannya oke lah. Layarnya AMOLED, HDR10+, untuk nonton apapun tuh sangat ciamik sekali ya, sangat oke lah. Ya, kita buka dulu casingnya. Nah, ini buka pakainya. Ini kamera. Ini untuk nge-mirroring yang mau foto, yang mau selfie, bisa diarahkan fotografernya. Ini agak kurang oke angle-nya dan sebagainya gitu. Ini cukup membantu sih, tapi kurang. Dan di samping kanan itu ada fingerprint plus tombol on off-nya, ada volume up and down. Jadi ini sudah dual SIM, dan itu pun dual SIM itu satunya itu SIM biasa, yang fisik, satunya itu eSIM, harus itu. Jadi tidak ada namanya memori, tidak ada slot memori micro SD. Di bawahnya itu ada lubang speaker Type C dan speaker lagi untuk audionya. Jadi di sini tuh tidak ada jack audio ya. Ya, tidak ada jack audio sepertinya, absen lah untuk jack audionya, nggak apa-apa lah. Nah, ini untuk Flip ini, walaupun sangat mewah untuk penampilannya, tapi jangan tertipu dengan kemewahannya. Dalamnya itu sungguh-sungguh panas. Kalau kalian ingin main game, itu seharusnya pakai cooler ataupun di ruang operasi gitu. Dan untuk spek lainnya itu layarnya 0,7 inci, dan untuk crop pixel itu 1080 x 2640 pixel ya, lumayan lah.
Dan untuk skor AnTuTu-nya itu sekitaran 600 ribuan lah. Ya, untuk skor ini sih oke sih, tapi untuk ngeber untuk ngeber main game itu kurang lah gitu. Dan itu pun ini layarnya sudah 120 Hz adaptif. Jadi dari 1 sampai 120 Hz itu oke lah. Dan juga ada audionya seperti biasa. Masa nggak ada audio sih, kan aneh ya. Dalam charging itu sekitaran 1 jam 18 menitan, kurang sih begitu. Untuk wireless chargernya itu 15 watt. Ini kan bisa apa ya, wireless charging bisa, tapi dengan speednya itu 15 watt dan bisa reverse charge sangat kecil, 4,5 watt. Jadi untuk Samsung Buds, mungkin untuk hal-hal yang sekecil itu kayak headset, TWS, apapun itu yang memang kecil daya inputnya dan isi wireless, bisa di sini. Ya untuk emergency lah gitu. Oke. Apa lagi ya? Samsung itu sangat terkenal dengan sistemnya itu adalah Samsung Knox. Itu sangat apa ya? Probably itu mengesankan sih. Kalau kalian ingin menyimpan bank account ataupun hal-hal yang krusial menurut kalian, itu menggunakanlah Samsung Knox biar lebih aman lah gitu. Oh iya, untuk SIM-nya itu dual SIM, satunya fisik, satunya eSIM dengan 5G, lumayan lah ya, walaupun belum rata lah di Bali. Kayak masih canggung loh, masih kurang menyuruh di Bali. Jadi ya apa-apalah, yang penting bisa lah dulu untuk 5G-nya. Tunggu sebentar, mana deh ya 5G. Nah, ini dual 5G. Bisa kelihatan? Tunggu sebentar. Ayo. Ini 5G. Yap, kurang fokus. Nah, itu 5G ya. Jadi 5G udah oke. Untuk main game gimana? Main game ya. Tunggu sebentar ya. Kita coba dulu ya, pindah ke sisi depan. Kita akan mencoba untuk Wuthering Wave. Bentar. Oke. Nah, ya. Oke, ini dia. Untuk speakernya sih, wah mantap sih, stereo. Dan itu pun di-tune oleh AKG seperti biasa lah. Oh iya, untuk RAM-nya itu 8 GB. Untuk RAM itu 8 GB dengan memori internal itu 256 GB up to 1 tera, untuk bisa kalian ekspansi micro SD kalian atau memory card kalian, bisa kok di-expand tuh. Nah, di sini tuh untuk chipsetnya itu kan sudah saya bilang tadi 8 plus Gen 1 dengan 4 nanometer. Betul sekali. GPU-nya itu Adreno 730, itu lumayan lah untuk sekelas harga segini. Dan lucunya ini bisa diekspansi memo internalnya. 8 GB sih seharusnya, tapi bisa diekspand sampai 6 GB. Mengenai untuk USB-nya itu masih tipe C dengan 2.0 OTG ada on the go, bisa untuk hal itu. Dan di sini pun belum ada Samsung DeX di lab-nya. Tidak ada Samsung DeX di sini. Betul sekali. Tapi dengan hal sekecil itu bisa dimaafkan adanya Galaxy AI yang bisa mempermudah kalian kalau kalian traveling. Di sini ada interpreter, bisa kalian ngomong secara langsung sama tamunya, interpreter dari dual arah gitu.
Nggak lama ya. Oke. Ya walaupun skor atunya itu 608.575 600-an lah, 600 ribuan itu apa ya, sekilas itu kayak mid range, rasa flagship untuk performance-nya. Dan itu pun brightness itu kecil sekali ya, 919 nits. Untuk di paparan sinar matahari itu cukup, bukan melebihi gitu. Cukup lah untuk bisa dilihat. Dan lucunya di Antutu versi 9 itu naik 800 ribuan loh. Wah, lucu sih. Itu yang 600 ribuan tuh di versi 8 dan di versi 9 tuh sekitar 800 ribuan. Lucu sih, tapi ya begitulah. Begitulah angka bisa dimanipulasi. Untuk kameranya itu ya so-so sih, ya sekelas Samsung so-so lah. Di sini untuk yang kamera itu semuanya itu di 12 megapiksel, ultrawide-nya ada di 0,5, dual pixel, ada OIS, ada lah optical image stabilizer biar lebih lancar lah tentunya untuk merekam. Ya sudah mulai. Tunggu sebentar. Yaps. Ini saya masih menggunakan rekam menggunakan Fold 2 ya, Samsung Galaxy Fold 2. Dan untungnya untuk ini, untuk layarnya itu sudah ditanamkan Gorilla Glass Victus Plus. Wah, keren sih ini. Ini untuk frame rate meternya bisa kalian lihat sekitaran 40-an ya. Oke. Kita lihat dulu gimana untuk itunya, grafiknya. Nah, saya set ke high 60 fps ya. Kalian bisa lihat high on. Let's see apakah bisa 60. Terkadang sih fluktuatif ya untuk ini, untuk fps nya. Keep your eyes open. Good at hiding, aren't you? One with the sounds. Oke, ini sudah berubah ke 40-an. One more time. Sudah turun ke 40. Tapi kalau kalian ingin mencari fps, tolong turunkan saja ke balance. Ini balance. Apakah bisa ke 60 fps? Let's see. Ini sudah langsung ada di pertarungan. Lebih mulus lah ya. Mantap sih. Oke. Untuk kameranya, tunggu sebentar. Ini satu, ini ultrawide 0,5. Ini lainnya kalian bisa lihat ada pro, video pro, malam, dan ada dual video. Nah gitu, dual video. Ini satu nih kamera depan dan belakang. Ya itulah Samsung, biar ada aja. Untuk update nya itu, security patch nya itu
panjang lah gitu. Yes, correct. Jadi begitulah untuk review Samsung Galaxy Flip 4. Apakah worth it? Dengan harga 3 jutaan dari 2 tahun lalu itu sekitaran puluhan juta, worth it sih kalau kalian yang memiliki flip ya, walaupun bisa di flip, di unfold, bisa lah gitu. Tapi ringkih dan cepat sekali untuk soak baterainya. Baterai terlalu cepat, deras untuk habisnya gitu. Jadi itu depends on your choice, apakah stay or take it is your choice gitu. Thank you for your attention and watch this video. I hope your consideration will be deliberate to your own thinking. Thank you very much and see you on the next video. Bye bye.